الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الملعونين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في غزة في بلدان المسلمين عامة. اللهم شتت شمل الكافرين ومزق جمع الكافرين وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayatan Assalamualaikum. Ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah dengan nikmatnya pagi ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Insyaallah nanti sampai seluruh kita berada di masjid ini. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu tercurah untuk kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini adalah tentang ibadah maliyah, yaitu salah satu ibadah penting tentang pengelolaan harta kita. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Di dalam Al-Quran kalau kita baca ya tentang ayat sholat, maka biasanya diikuti dengan ayat tentang zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Bahkan di surat Al-Baqarah kita sudah menemukan itu semuanya. Di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bil ghaib alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada ibadah itu memang yang sifatnya jasadiah, fisik ya. Jadi kekuatan fisik itu menjadi penting untuk pelaksanaan ibadah ini. Salat yang kita kerjakan diantaranya adalah ibadah jasadiah yang tentu semuanya didasari oleh ruh kita ya, oleh keikhlasan kita. Tapi di sana ada berdiri, ada duduk, ada sujud, i'tidal, semuanya adalah fisik. Terlebih lagi kalau kita melaksanakan ibadah haji, terasa betul ibadah itu mengandalkan atau membutuhkan ketahanan fisik. Nah, tapi ini adalah ibadah yang kaitannya dengan harta yang kita miliki, yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, secara historis ya, secara waktu, Rasulullah itu dakwah di kota Mekah 13 tahun. Belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji. Bayangkan 13 tahun beliau
beragama Islam, mengajarkan Islam, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji. Nah, terus ibadahnya apa aja gitu. Ya ibadahnya adalah ibadah sholat, itu pun di 10 tahun pertama belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya 10 tahun belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Baru tahun ke-10 dari kenabian ketika peristiwa Isra Mi'raj barulah disyariatkan sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu, tapi ada pengurangan menjadi 5. Kebayang nggak Pak Bu kalau sholat sehari semalam 50 waktu? Kebayang nggak Bu Pak? Ya, habis azan assalamualaikum, ngopi dikit, ngopi sebentar, udah azan lagi, Allahu Akbar, 50 waktu. Jadi nggak sempat jalan jauh dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang berbahagia, baru tahun kedua dari hijrah, artinya Rasul sudah masuk periode Madinah, ibadah puasa disyariatkan. Nah bersamaan dengan puasa ada zakat fitrah, kemudian zakat harta, kemudian barulah haji itu terakhir pada tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi. Jadi setelah Rasul 10 tahun di Madinah, barulah ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Maka haji itu ditaruh di paling ujung. Orang kalau sudah sholatnya bagus, puasanya iya, zakatnya ditunaikan, barulah disempurnakan dengan haji. Haji itu tidak hanya fisik yang diperlukan, tapi juga mental, kemudian juga harta tentu saja, karena harus pergi menuju ke tempat yang jauh, yang jaraknya 7.800 km dari kita kalau lurus naik pesawat ya. Dan waktunya tentu tidak bisa seminggu 2 minggu, walaupun hari ini ada juga orang haji seminggu pulang. Jadi langsung ambil yang pokok-pokoknya saja itu, datang langsung wukuf di Arafah, lanjut dengan mabit di Muzdalifah, kemudian jumrah dan mabit di Mina 3 hari, boleh 2 hari, langsung wada. Berapa hari itu? Jadi 9, 10, 11, 12, 13. Bisa langsung pulang tuh Pak. Nggak ke Madinah, nggak ngambil kegiatan ibadah sholat 5 waktu di Masjid Al-Haram. Bisa aja 9 hari, tapi umumnya kalau reguler sampai 40 sampai 45 hari. Ke depan mungkin haji tidak akan selama itu. Apa sih yang menyebabkan panjangnya orang berhaji? Apa yang menyebabkan orang harus 40 sampai 45 hari di tanah suci? Itu karena penerbangannya. Kalau ritualnya 5 hari juga beres. Tapi yang saya ingin katakan, ibadah haji memerlukan kesiapan harta, kesiapan fisik, dan juga antrian yang sangat panjang. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ini tentang pengelolaan harta kita. Bapak Ibu saya yakin punya aset, punya uang, punya harta, punya yang disimpan, dan di dalam agama kita, agama Islam, semuanya diatur secara rapi, secara tertib, dan ada hukum-hukum yang mengikatnya. Maka ada banyak istilah tuh dalam kita, dalam fikih ya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah, ada hibah, ada wasiat, ada waris. Nah bedanya di mana itu? Semuanya tentang harta itu Pak. Jangan sampai kita asal mengeluarkan, asal memberikan, tapi judulnya apa nggak tahu. Ya, jadi ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah, ada hibah, ada apa lagi? Wasiat, ada waris. Semuanya terkait dengan harta, terkait dengan uang yang Bapak Ibu miliki. Ya harta itu bisa yang bergerak, tidak bergerak, yang kelihatan di mata atau tidak, yang tersimpan di bank dan sebagainya. Yang pasti di dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan seorang akan mengalami kematian, akan mengalami habisnya kesempatan hidup di dunia,
maka seorang hamba akan mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa artinya? Kata Allah, berinfaklah kalian sebelum datang waktunya seorang, ketika didatangi kematian, terus dia mengatakan, ya Rabb, ya Tuhan, laula akhartani, seandainya engkau berikan waktu sedikit saja, ajalin qarib, sedikit saja, fa asaddaqa, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang baik. Pertanyaannya, kenapa keinginannya adalah ingin bersedekah? Kenapa keinginannya, ya Allah beri saya waktu, saya akan sholat yang panjang, ya Allah kasih waktu saya akan puasa. Tapi kenapa yang dikatakannya adalah as-saddaqa wa akum minas sholihin, saya akan bersedekah, saya akan memberi, saya akan berdonasi, saya akan berbagi dan lain sebagainya. Kata para ulama, karena kaitannya dengan harta, kaitannya dengan uang, itu memberikan efek yang cepat, efek yang instan kepada orang yang mengeluarkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu istilah yang saya sebutkan tadi, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hadiah, ada hibah, ada wasiat, ada waris. Udah tahu semua ya Bu ya istilahnya ya? Bahkan sudah menjadi istilah kita ya. Oh, Indonesia dapat hibah dari Jepang. Wah, hibah bahasa Arab ya. Oh, dia dapat hadiah, bahkan kata-kata hadiah. Alhamdulillah ada hadiah nih dari kawan kita. Itu bahasa agama itu. Apalagi waris, apalagi wasiat pakai son, wasiyah. Nah, pertanyaannya di mana bedanya? Di mana kesamaannya? Di mana fadilahnya? Terus di mana aturannya? Kan kira-kira gitu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa menjelaskan. Bapak Ibu yang berbahagia, tentang zakat, tentu ini justru lebih biasa lagi kita mendengarnya, karena zakat itu bahasanya wajib, sementara yang lainnya kan tidak ada hukum wajib ya. Kalau zakat itu wajib, fitrah maupun harta. Nanti zakat harta terbagi banyak lagi tuh. Ada peternakan, ada pertanian, ada emas dan perak, ada perdagangan, tambah lagi zakat profesi dan sebagainya. Kita tidak ingin bahas itu. Bagaimana dengan kata-kata sedekah? Bagaimana dengan kata-kata infak? Nah, dalam Al-Quran kita menemukan istilah ini, misalnya dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafatu qulub. Apa artinya? Sesungguhnya sedekah itu dialokasikan, didistribusikan untuk siapa? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, gorim, sabilillah, ibnu sabil, dan selanjutnya. Ada berapa? Anak yang jawab. Kayaknya lagi belajar kamu ya, lagi ujian. Ada 8 asnaf. Apa makna sodakoh di sini? Ya, dalam banyak keterangan, banyak tafsir, sodakoh di sini artinya zakat. Jadi sodakoh itu ada 2. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib itu namanya zakat, sodakoh sunnah namanya infak. Nah, ini ketemu nih. Jadi saya ulang, sodakoh itu secara istilah nih ya, itu ada 2. Ada sodakoh wajib namanya apa? Zakat. Sodakoh sunnah namanya infak. Nah, ayat tadi menjelaskan itu. At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafah, dan selanjutnya. Sesungguhnya zakat itu wajib diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, atau dalam surat At-Taubah ya, ayat 103 kalau tidak salah, khudh min amwalihim
shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Apa artinya? Ambillah ya dari orang kaya, orang yang lebih, orang yang punya ini, shadaqatan, sedekah mereka, tutahhiruhum, yang itu berguna untuk membersihkan. Membersihkan apa? Harta. Ya, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Mensucikan apa? Jiwa mereka. Ya, wa shalli 'alaihim, adapun nih yang dikasih zakat ini. Nah, sedekah di situ artinya apa? Zakat. Ambillah dari orang kaya itu sedekah. Sedekah di situ artinya adalah zakat. Nah, untuk yang dikasih zakat ini Allah perintahkan apa? Wa shalli 'alaihim, doakan nih orang yang ngasih zakat ini. Inna salataka sakanul lahum, karena doamu kepada mereka memberikan ketenangan. Nah, jadi secara istilah sedekah itu bisa bermakna zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana dengan infak? Nah, infak itu adalah ibadah pilihan, ibadah sunnah. Dan infak itu ya bisa dengan harta, dengan tenaga. Nah, selanjutnya disebut sedekah juga gitu. Ketika ada Rasul mengatakan tabassumuka biwajhi ahika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga adalah sedekah. Wah, jadi sedekah kita bisa dengan senyuman. Cuman jangan karena senyuman itu sedekah, senyum lulu. Ada tiang listrik senyum juga lagi. Ada orang di jalan disenyumin semua. Nanti orang curiga ya Bu ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, itu tentang sedekah dan infak. Bagaimana dengan hadiah? Hadiah ini pemberian suatu yang diberikan kepada orang lain sebagai tanda perkawanan, sebagai tanda kesetiaan, sebagai tanda kecintaan, sebagai tanda penghormatan, ya, untuk mengikat hubungan-hubungan kemanusiaan. Maka kata Rasul apa? Tahadau tahabu, salinglah berbagi hadiah, ya, maka ada cinta di situ. Begitu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahadau tahabu, hadis Nabi itu. Kasih hadiah tuh. Maka dengan kasih hadiah, maka ada ikatan atau hubungan, atau ada perasaan, atau ada ya hubungan-hubungan baik di antara kawan atau siapapun. Dengan apa? Silahkan dengan apa aja. Besar kecilnya tergantung kita gitu. Artinya secara hukum syariat, hadiah itu memang salah satu cara di dalam rangka memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Hadiah. Kalau orang haji biasanya datang tuh mau pulang dikasih hadiah sama raja. Tahu hadiahnya apa, Nana? Hah? Hadiah dikasih Quran, mushaf Quran dibagi. Hadiah. Kalau musim haji juga nih, tuh orang berlomba untuk ngasih sesuatu, sajadah, hadiah, dilempar. Hadiah. Kasih apa lagi? Tasbih. Wah, macam-macam, banyak hadiah itu, Bu. Ya, banyak hadiah. Kemudian apalagi dalam istilah agama, apa yang disebut dengan hibah. Apa itu hibah? Pemberian, juga sama pemberian. Ya. Ya bisa kecil bisa besar tergantung yang diberikan. Secara secara fungsi faedah hampir sama, hadiah dan hibah gitu. Nah, yang berikutnya nih, apa yang disebut dengan wasiat. Apa ini wasiat ini? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 180, juz 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Begitu Allah berfirman. Apa artinya? Diwajibkan atau hendaknya buat kalian nih
yang punya uang, yang punya harta, yang punya simpenan, yang punya aset, ya. Idza hadara ahadakumul maut, sebelum meninggal, sebelum berpulang ke hadirat Allah, ya, yaitu apa? Ada al-wasiyah, memberikan wasiat lil walidain, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kerabat, ya, dan orang lain gitu. Apa bedanya dengan waris? Langsung saya sambungkan ya. Kalau waris itu hukum berlaku kalau yang bersangkutannya sudah meninggal. Tapi kalau wasiat disebut wasiat kalau dia masih hidup. Kalau waris itu kaitannya dengan ahli waris. Siapakah ahli waris? Tentu anak. Ya, anak, istri juga dapat sekian persen, bisa 1/6, bisa 1/8, tergantung. Ya. Tetapi kalau selain itu nggak ada bagian waris. Tapi kalau wasiat itu bisa diberikan selagi hidup dan tidak kepada ahli waris, kepada anak. Mungkin diberikan kepada orang tua, tadi di dalam ayat itu dikatakan, atau kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada, kalau hari ini ada istilah anak angkat. Karena anak angkat walaupun dia menyayangi, mencintai, itu dia secara hukum tidak akan pernah mendapatkan waris. Kasihan gak tuh Pak? Wah, tapi saya udah kayak anak sendiri, saya urusin dari kecil, saya asuh dengan baik. Ya, itu hal lain. Tapi secara hukum waris hanya bisa disebut waris kalau ada hubungan darah, ada hubungan genetik. Kalau di luar itu semuanya, dia tidak akan mendapatkan waris. Gimana caranya? Ini orang yang saya sayangi, atau saudara saya nih, kakak, adik saya sayang sama dia. Saya punya uang banyak, saya punya aset di mana-mana. Gimana caranya biar ini menjadi bagian dia? Tentu judulnya atau pintunya tidak bisa lewat waris. Pakai apa? Bisa pakai wasiat, bisa pakai hibah, atau juga bisa pakai hadiah. Nggak bisa dipaksakan, oh dia dapat hak waris. Nggak bisa. Nggak bisa. Waris itu untuk anak, ya. Kalaupun ke samping, ya bisa kakek, ya bisa bapak, ya. Itu tergantung nih anaknya ada atau tidak, gitu. Tapi selagi ada anak, maka waris itu menjadi hak dia. Nah, saudara-saudara, bapak ibu yang berbahagia. Nah, jadi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, dan dia hidup bersama kita, dan kita ingin memberikan sesuatu dari harta kita, dari apa yang kita miliki, bisa menggunakan pintu-pintu seperti wasiat, bisa hadiah, bisa juga hibah. Oke. Yang selanjutnya, apa yang disebut dengan wakaf. Kalau tadi kan Bapak Ibu sekalian, itu kan lebih kepada si penerima. Hadiah kita berikan kepada orang, wasiat dari kita kepada orang, hibah dari kita kepada orang, waris dari kita sebagai bapak kepada anak. Pertanyaannya, terus untuk kita, untuk seseorang yang punya harta, terus dia punya apa? Terus dia bisa menanam kebaikan dengan apa? Waris akan habis, dimakan, diambil oleh anaknya. Wasiat secara otomatis berpindah dari dia ke orang lain. Hibah juga sama. Kalau sudah tanda tangan bahasanya dalam bentuk AJB atau sertifikat, maka berpindah pula kepemilikan dari A ke B. Pertanyaannya, lantas buat dia dalam rangka amal soleh, ya Bu ya, dalam rangka amal yang abadi, terus apa? Ini kenapa sih?
Terus apa yang abadi, yang permanen, yang akan dia rasakan? Maka dalam hukum Islam, hukum fikih, ada yang kemudian disebut dengan wakaf. Wakaf inilah yang abadi. Wakaf inilah yang permanen. Dan wakaf inilah yang akan kembali kepada pelakunya tadi itu. Ketika Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apalagi anak? Apa lagi? Shadaqatin jariyah. Terus au ilmin yun tafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kalau anak Adam meninggal, terputus semua amalnya. Berhenti itu Pak, argo berhenti itu. Catatan amal berhenti itu Pak. Kalau anak Adam meninggal, berhenti semuanya Bu. Nih kalau sekarang nih ibu nih dengerin taklim, bapak duduk di sini. Ini jalan nih, amal nih jalan. Ibu, bapak dari rumah datang ke sini, sholat subuh, zikir, doa, taklim. Argo jalan ini. Amal baik dicatat sebagai kebaikan, kalau ada perbuatan buruk dicatat sebagai keburukan. Selagi nafas masih ada atau masih ada hayat di kandung badan, masih ada ruh menyatu dengan jasad, dan ada kegiatan, ada amalan yang dilakukan, maka catatan berlangsung terus. Nih kita nih duduk, datang dari rumah, berangkat dari rumah ke sini, dicatat tuh Pak. Bapak melangkah kaki kanan, kaki kiri. Ada nggak yang melangkah kaki kiri terus? Ada nggak? Atau kanan terus? Apa kata Nabi tentang langkah seorang muslim menuju tempat yang baik, menuju masjid? Kaki kanan menghapus dosa, kaki kiri mengangkat derajat. Itu langkahnya saja itu. Masuk masjid kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kita minta, ya Allah bukakanlah untuk saya pintu rahmat. Kita sholat, bahkan sebelum sholat kita wudhu di tempat wudhu. Apa kata Nabi? Ketika berwudhu, maka bersamaan dengan jatuhnya air yang kita gunakan untuk membasuh muka, tangan, kepala, kaki, maka bersama itu pula dosa itu berguguran. Waduh, belum sholat ini, belum ini ya. Terus kita sholat, maka setiap takbir, tahmid, tahlil, gerakan adalah penghapusan dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in saqalah wa saqalatil qulub dzikrullah. Setiap sesuatu itu ada penghapusnya, ada sikatnya Pak. Dan penghapus noda hati kita itu adalah zikir kepada Allah. Sholat itu zikir atau bukan? Zikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tidak ada ilah kecuali saya, kata Allah. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Dirikanlah sholat untuk zikir. Jadi sholat itu zikir. Maka kalau itu yang dimaksud zikir, berarti selama itu pula kita sedang menyikat kolbu kita, membersihkan kolbu kita dari noda-noda hitam. Tambah lagi kita duduk begini nih, sambil zikir gitu ya, sambil mikir juga ya Pak. Zikir dan mikir. Nggak apa-apa kalau lagi majlis taklim gini mikir, nggak apa-apa Pak ya. Yang nggak boleh sholat mikir gitu. Kalau sholat bukan saatnya mikir, sholat itu kita sedang zikir. Nah, kalau kita sholat sambil mikir bisa rusak tuh sholatnya ya. Nah saudara, zikir dalam sholat, zikir dalam duduk, zikir dalam berdiri, itu semuanya adalah penghapus dosa semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kaitannya kembali ke tadi masalah wakaf tadi itu, masalah wakaf, bahwa
orang kalau sudah meninggal putus semua amalnya. Dan tidak ada lagi kewajiban tuh. Kewajiban sholat dihentikan, kewajiban puasa dan zakat dihentikan. Karena memang apa yang bisa diperbuat? Tidak ada yang bisa diperbuat oleh yang meninggal. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bu, Pak. Maka si ahli warisnya nih, anakkah itu, dia ngirimkan sesuatu kepada yang meninggal. Sebagai seorang anak nih, bismillah ya Allah, saya mau sedekah, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Saya baca Quran nih, maka saya kirimkan, saya hadiahkan bacaan Quran saya untuk yang meninggal. Kenapa ada hukum boleh mengirim kebaikan buat yang meninggal? Karena yang meninggal nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita nih Bapak duduk, berdiri, diam, ini argo jalan terus ini. Argo jalan terus. Ucapannya pahala, tindakannya berpahala, diamnya juga berpahala. Kalau diam di masjid ada hukumnya tuh, apa namanya? Iktikaf. Diam di masjid itu pahalanya ada. Gitu. Ya, jadi diam di masjid itu berpahala, asal jangan diam-diam ngambil punya orang. Nah, itu lain lagi tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali ke tadi, kalau sudah mati maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa tadi? Sedekah jariyah. Kata ulama, sedekah jariyah itu maknanya adalah wakaf. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis itu adalah wakaf, yaitu amal yang pahalanya mengalir terus. Atau yang kedua, dia punya apa? Ilmun yuntafa'u bih. Punya ilmu yang di-sharing, yang dibagi, yang ditransfer kepada murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian menjadi baik dan kemudian mengamalkannya terus berkelanjutan. Maka itu juga akan mengalir sebagai catatan amal. Atau yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau dia punya anak yang soleh sehingga anaknya ini berdoa, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak, kesolehan yang dibuat oleh anak, secara automatically itu didapat oleh orang tuanya, Pak. Emang anak juga punya anak soleh, Pak. Jadi bahasanya sudah otomatis, Pak, Bu. Anak melakukan kebaikan itu nggak perlu mengatakan khususon buat ibu saya, nggak perlu itu. Kalau anak ya. Karena apa? Karena udah otomatis anak berbuat baik, ibu bapak dapat. Anak berbuat soleh, melakukan kebaikan, otomatis orang tua dapat itu. Poinnya otomatis. Nah, kita aja dalam bisnis mengenal ada istilah multi level marketing, ya Pak ya? Ini upline, secara otomatis tuh dapat poin dari downline. Betul ya Pak ya? Ya, siapa yang ikut ini? Suka cari downline nih Pak, cari kaki di bawah nih Pak, sebanyak-banyaknya, jaringan banyak sekali. Itu udah otomatis sistem berlaku Pak, ya. Yang upline-nya nih, atasannya itu dapat poin, tiba-tiba, waduh, dapat poin banyak ini. Akhirnya diamond kan gitu. Dapat apa tuh? Ininya apa? Rewardnya apa? Macam-macam itu. Itu aja dalam hukum manusia mengenal multi level marketing. Secara otomatis orang yang berjasa mengapproach bawahannya dapat poin. Apalagi kalau seorang anak berbuat baik, maka orang tua pasti dapat poin gitu. Ya, maka kata Nabi, walaupun orang itu meninggal, tapi dia punya anak yang saleh, maka kebaikan anak akan sampai dan mengalir untuk kedua orang tuanya. Saya ingin fokus ke yang pertama, sedekah jariyah tadi itu. Jadi kata para ulama ahli fikih, makna dari sedekah jariyah di sini adalah wakaf. Pertanyaannya buat kita, sudah sejauh mana dan seserius apa kita melakukan wakaf untuk amal kita? Tadi gambarnya sudah saya buat. Kalau waris habis buat anak, Pak. Kalau wasiat tergantung Bapak Ibu berwasiat untuk siapa. Hibah habis, hadiah juga
habis. Terus buat kita apa? Nggak ada lain kecuali wakaf. Terus wakaf itu kapan diberikan? Ya tentu pada saat kita masih hidup. Terus kemana kita distribusi wakafnya? Ya cari aja hal-hal yang sifatnya berkepentingan umum. Nah, masjid ini adalah salah satu yang bisa kita wakafkan dari harta kita. Kebayangkan Ibu, ini ada sejadah nih, tiap hari disujudin terus. Selama tempat ini digunakan untuk ibadah, maka selama itu yang berwakaf ini mendapatkan pahala. Ngalir dia, masih hidupnya dapat, sudah meninggalnya juga dapat. Nyumbang keramik, bangun masjid atau pesantren, ya pesantren lebih dahsyat lagi tuh Bu. Kalau di sini kan melahirkan abid, ahli ibadah, ya. Kalau di pesantren melahirkan apa? Melahirkan alim, orang alim. Di pesantren anak-anak ini kita pesantren Ibu, pesantren semua ini. Saya pengen bawa semua anak-anak 60 nampung nggak ya saya bilang. Ini saya bawa satu mobil aja ini. Kapan-kapan boleh nggak dibawa semua nih Pak? Nanti bisa penuh ini. Cuman yang sorok kosong gitu. Ini anak-anak kita ini pesantren, di pesantren kita ya. 24 jam di sana. Mereka ini ngafal Quran tiap hari, ya. Karena saya ingin mereka jadi alim, orang yang berilmu. Alim itu orang yang berilmu. Kalau orang di masjid nih ibadah itu jadi abid, ahli ibadah itu, pahalanya besar. Tapi menjadi alim, menjadi orang berilmu, luar biasa lagi tuh. Karena orang berilmu dia akan transfer ilmu terus begitu. Bayangkan kalau kita berwakaf untuk sarana pendidikan, ya, maka selama tempat itu digunakan untuk mencari ilmu dan melahirkan orang alim dan terus kaderisasi dan menelurkan lagi, berapa banyak kebaikan yang akan mengalir pada si hamba itu. Bahkan kalau dia sudah meninggal, mengalir terus. Nah, di antara contoh wakaf pendidikan yang sudah berhasil itu adalah, Bapak kenal ya, Al-Azhar University di Kairo. Itu wakaf itu. Berapa ribu itu alumni, berapa juta itu alumni, ya, yang sudah belajar di sana dan akhirnya menjadi pengajar, menjadi alim, punya murid terus. Itu wakaf itu. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Itu wakafnya masih ngalir hari ini Pak. Dulu beliau berwakaf air. Ada mata air di Madinah, kemudian dibeli oleh Sayyidina Utsman, kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat. Diolah wakaf ini sehingga kemudian berkembang dari satu mata air sekarang udah menjadi hotel, menjadi gedung, sarana pendidikan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah itu ya, dari Jalan Abdul Aziz itu putar balik mau ke Hotel Hilton, itu ketemu itu namanya Hotel Ramada, terus ada tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Ini hotel wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan. Masya Allah. Itu gimana sistemnya? Jadi hasil dari wakafnya diolah dalam bentuk hotel, dalam bentuk pendidikan, sarana pendidikan, terus berkembang, hasilnya diolah lagi, berkembang. Waduh, berapa banyak untuk kebaikan. Nah, termasuk masjid ini juga sama lah ya. Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, itu yang pasti akan didapat oleh seorang di dalam distribusi atau pemberian hartanya dalam bentuk wakaf. Dan wakaf itu luar biasanya apa? Dia tidak bisa dipindahkan ke orang lain, tidak bisa dijual, tidak bisa istilahnya ya dibalik nama kalau surat ya. Ya, kalau wasiat, kalau hibah bisa balik nama Pak. Bapak Ibu menghibahkan tanah atau apa gedung kepada seorang, bisa nggak dibalik? Kepindah ke orang lain? Bisa, kan ada bukti administrasinya dalam bentuk AJB atau sertifikat, bisa pindah. Tapi kalau wakaf bisa nggak? Nggak bisa. Saya nggak tahu mesin ini udah diwakafin belum. Tapi bisa sewaktu berubah ini. Pasos, oke. Kita punya masjid di Serang, pesantren kita.
itu sudah kita wakafkan. Pesantren saya yang di Jombang sini belakang, itu juga sudah diwakafkan. Sehingga tidak bisa dipindahkan, pindah pemilikan maksudnya, termasuk anak saya sendiri. Gak bisa, karena sudah terdaftar di Kementerian Agama dulu, kalau sekarang di Badan Pertanahan Nasional. Jadi aman itu, aman itu. Jadi kalau kita mau naruh wakaf di situ, udah akan mengalir terus kebaikan, dan itu pasti untuk kita. Karena apa? Shadaqatin jariyah, mengalir terus. Jadi tenang nanti di akhirat, Pak. Di alam kubur Bapak Ibu udah meninggal gini, tiba-tiba kling, ada kiriman pahala ini. Ternyata itu adalah wakaf yang dulu ditanam Bapak Ibu semua ketika di dunia. Wah, ternyata wakafnya banyak, berkembang, akhirnya kling 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 terus. Ibarat itu Pak, WA itu yang tiap hari celing. Kebayang nggak Pak? Masya Allah. Itu yang dimaksud dengan amal yang mengalir terus sepanjang masa. Nah, jadi ini hanya buat renungan aja. Mudah-mudahan bisa dieksekusi, bahwa di samping dalam harta yang Allah titipkan kepada kita, dalam aset yang Allah berikan kepada kita, bisa kita berikan kepada orang kita cintai, anak, saudara, dan orang tua. Tapi jangan lupa pikirkan tentang diri sendiri, pikirkan tentang amal yang akan kita dapatkan, dan itu bisa melalui satu hukum, satu pintu, namanya wakaf. Sekarang ada undang-undangnya Pak, udah jelas tuh undang-undangnya ya. Jadi mudah-mudahan ini aja yang bisa saya sampaikan tentang pengelolaan harta yang Allah sudah berikan kepada kita. Saya kira itu apa yang saya sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Menanyakan untuk wakaf Pak ya. Ada beberapa teman saya itu ada wakaf, tapi benda kayak apa, bangunan, terus ya peralatan buat di masjid lah. Tapi pada suatu saat benda itu rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Itu amal jariahnya, setelah jariahnya itu habis apa sampai di situ aja atau gimana? Karena kan udah dipakai lagi. Iya, sebetulnya kalau ingin dikembangkan lagi, hari ini ijtihad atau fatwa ulama berkembang tentang wakaf ini. Kalau dulu wakaf itu orientasinya adalah harta yang tidak bergerak ya, kayak tanah diwakafin. Sekarang sebetulnya kita bisa berwakaf dengan apa yang kita miliki. Fatwa yang ada, orang bisa berwakaf dengan ilmu, orang bisa berwakaf dengan barang, orang bisa berwakaf tentang pemanfaatan suatu tanah. Jadi mungkin dia belum mewakafkan tanahnya, tapi tanah ini nganggur, dia bisa mewakafkan hasil dari tanah itu. Saya wakafin tanah ini, dalam arti hasilnya nih Pak, maka udah diwakafin ke sebuah pesantren yayasan, silahkan deh kelola aja. Tanamin pohon jati 10 tahun hasil, maka hasil dari pohon jati itu menjadi wakaf buat orang yang diamanahi, tanpa harus berpindah kepemilikan tentang tanahnya. Itu juga bisa gitu ya. Atau barang yang disebutkan oleh Bapak tadi itu ya, sound system atau apa, maka dia bisa berwakaf dengan hasil Pak, atau faidah atau manfaat dari barang tadi itu. Itu kan temporal ya bahasanya. Ini pasti rusak gitu ya. Maka selama itu berguna, bermanfaat ya, digunakan untuk sarana umat, maka dia bisa mendapatkan hasil wakaf dari barangnya tadi itu. Ketika rusak ya sudah gitu Pak. Iya Pak gitu. Atau Bapak punya ilmu apa nih? Ilmu tentang IT gitu, silakan berwakaf ya, dengan ilmu yang ada. Masuk ke yang ilmun yuntafa'ubuh tadi, yuntafa'ubuh, atau dia punya ilmu yang ilmunya ini memberikan manfaat, faidah buat orang lain. Bisa seperti itu Pak. Gitu. Ada kawan kita itu, dia berwakaf
dengan sekian persen dari hasil, kebetulan dia punya apa namanya, pom bensin, maka dia udah ikrarkan sekian persen dari hasil apa namanya, jual keuntungan minyak ini itu untuk wakaf. Dan itu secara otomatis itu mau berapa, 5%, kan nggak ada takarannya Pak. Kalau ada takaran itu kan zakat ya, zakat tuh 2,5%, ada 5%, ada 10%, sampai yang paling tinggi 20%, itu zakat Pak ya. Paling rendah adalah 2,5%. Kalau wakaf kan nggak ada batasannya, maka dia berwakaf dengan sekian persen dari keuntungan minyak tadi itu. Udah tuh mengalir secara tinggi. Itu juga bisa. Ternyata subhanallah berkembang itu usahanya. Sudahlah pahala akhirat dia dapat, keuntungan dunia makin berkembang, subhanallah. Emang harus pakai niat, tekad, dan nekat itu. Ya. Jadi ada niat, ada tekad, ada nekat itu. Kalau berhitung, waduh 5% kan lumayan itu. Ya kalau mikirnya begitu ya nggak akan beres. Kan mestinya kita bayangkan ini keuntungan mengalir terus, minyak akan mengalir terus. Tapi apakah umur akan mengalir terus? Enggak juga. Kalau tiba-tiba kita meninggal sementara kita belum punya niat, belum punya tekad untuk berwakaf, terus siapa yang akan menikmati keuntungan pom bensin ini? Anaknya. Terus buat kita apa? Ya kalau anaknya soleh, kalau anaknya baik, maka kebaikan anak buat orang tua. Ternyata anaknya ya nggak terlalu soleh, akhirnya dibuang-buang, uangnya habis, pom bensinnya dijual dan sebagainya. Dapat apa kita? Nggak dapat apa-apa. Ada juga kawan itu berwakaf dengan rumah sakitnya Pak ya. Jadi aset rumah sakit ini milik 3 pihak, dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Udah dibagi tuh Bu. Jadi dibagi 3 itu ya. Terus dia wakafkan sepertiga nih dari aset rumah sakit, keuntungannya ya, keuntungannya. Maka secara otomatis itu sistem berlaku, setiap keuntungan yang didapat ya itu udah menjadi wakaf. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada lembaga tertentu, kemudian diolah. Bayangkan kalau lembaga tertentu ini mengolahnya dengan baik, menjadi sarana pendidikan, menjadi tempat ibadah, berkembang. Seperti Sayyidina Utsman tadi skemanya ya. Skemanya seperti Sayyidina Utsman yang hari ini wakafnya ada di mana-mana dan berkembang secara pesat. Subhanallah. Untuk siapa? Untuk orang yang berwakaf. Tapi kalau nggak pernah diniatkan untuk itu, ya sudah menjadi hak buat anak-anaknya. Kayak gitu Pak. Ada yang lain? Boleh nanya lagi Pak? Enggak Pak, silakan Pak. Saya pernah mendengar, jadi setiap yang kita dapatkan, yang kita punya, itu nanti harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Terus selama kita hidup, bekerja segala macam kan pasti kita ada hasilnya Pak. Dan hasilnya itu kita harus pertanggungjawabkan. Itu jadinya gimana ya? Apa mungkin kalau semakin banyak yang kita dapat itu kan pertanggungjawabannya semakin lama. Nah sekarang manajemennya itu supaya kita juga nggak terlalu berat, terus nggak apa, itu gimana enaknya ya maksudnya? Buat persiapan gitu. Ya ini pilihan Pak, pilihan ya. Kalau pengen hisabnya gampang ya, terus interogasinya cepat ya Pak ya, maka jangan mengambil terlalu banyak resiko hidup Pak ya. Hidupnya pas-pasan aja Bu, pas-pasan aja. Rizkinya dikit aja supaya hisabnya nggak banyak. Tapi ya udah segitu aja amalnya, ya kan? Nah, adapun Bapak Ibu yang milih untuk dapat pahala besar dalam hal harta, ya itu kan besar itu, karena menjadi sebab orang lain mendapatkan faidah. Dan kata Nabi, ad-dal ala khair kafa'ili. Orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan itu, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang yang kita
bantu ya, gitu. Kan kebayang tadi kalau bapak ibu dengan hartanya berbagi, bersedekah, berwakaf, maka selama tempat itu digunakan maka bapak dapat poin kan itu. Hal seperti itu kan tidak didapatkan oleh orang miskin. Kalau orang miskin ya segitu aja udah. Mana yang mau kita ambil? Tapi kalau orang dengan hartanya terus dia gunakan untuk itu, untuk kebaikan, dia dapat poin banyak. Nah, gimana kalau ternyata itu kan kalau bicara enaknya gitu ya. Kalau bicara nggak enaknya, karena semua amal akan ditanya, alangkah beratnya. Ya tentu setiap tindakan pasti ada tanggung jawabnya. Setiap resiko yang diambil pasti nanti akan ada pertanggung jawabannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Maka yang paling penting kalau bermain-main dengan harta, bermain-main dengan uang, maka perhatikan yang tadi itu. Hal yang pokok zakat jangan lupa itu. Kalau kita bermain-main dengan zakat, maka Allah punya cara yang banyak untuk mengambil paksa dari kita. Jangan sampai dipaksa untuk dikeluarkan zakatnya dalam bentuk sakit lah, kebangkrutan lah, jangan. Ya, harus dengan kesadaran keluarkan zakat. Karena itu bahasanya wajib ya. Maka dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu keluarkanlah atau ambillah zakat dari orang kaya, karena itu akan membersihkan hartanya dan mensucikan jiwanya. Ibaratnya kalau dalam tubuh kita nih Pak, tubuh kita kan ada darah ya. Zakat itu adalah darah kotor gitu. Darah kotor bagus nggak tubuh kita Pak? Dia akan menghambat saluran darah kita, maka dia harus dikeluarkan. Zakat itu harus dikeluarkan, jangan ditahan-tahan. Itu. Yaitu manajemennya itu Pak. Zakat perhatikan dan dihitung. Kan ada skemanya itu. Bagaimana menghitung zakat? Zakat pertanian, peternakan, emas, perdagangan, profesi dan sebagainya. Terus kalau ingin kesuburan harta, pengembangbiakan harta, berjayanya usaha, disitulah masuk ke infak, sodakoh tadi itu ya. Infak, dan infak itu nggak ada hitungannya, nggak ada batasannya, terserah gitu. Tapi kalau yang sifatnya ingin permanen, abadi, masuklah ke namanya wakaf tadi. Tapi kalau kita ingin ya menyambung silaturahim, terjaga hubungan pertemanan, masuklah ke hadiah. Kalau hibah ya untuk mengamankan juga supaya tidak jatuh ke orang. Hibah. Kalau wasiat untuk menjembatani orang-orang yang secara hukum tidak dapat waris, tapi dia sangat kita cintai, sangat kita sayangi, dan dia berjasa dalam hidup kita. Masuk ke wasiat. Saya berpikir subhanallah ya Islam ini ya, komprehensif betul gitu Pak, diatur itu. Pertanyaannya ada nggak di agama lain? Saya nggak tahu. Tapi kalau dalam Islam ada, dalilnya ada, ayat Qur'annya ada, hadisnya juga ada, skemanya juga ada, dan rasional itu Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Saya takut nanti ditanya nih. Memang dua hal. Kalau urusannya dengan harta, kata Nabi, min aina iktasaba wa aina if'afna. Kalau masalah harta, dua yang akan ditanya. Dari mana kau dapatkan, kemana kau salurkan. Nah, ini urusan harta. Dari mana kau dapatkan, halal atau haram. Terus yang kedua, kamu salurkan kemana? Apakah penyalurannya benar, penyalurannya kepada yang halal, atau asal bagi-bagi saja, atau kamu menjadi supporter, atau menjadi apalagi mediator, atau kamu menjadi donatur untuk kemaksiatan. Nah itu nanti akan ditanya tuh. Nah, jadi tinggal manajemennya adalah pastikan yang wajib dikeluarkan, yang sunnah juga jangan ditinggalkan, dan insya Allah lah hal-hal yang terkait dengan itu semua aman. Itu kira-kira Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waktu di Jawa Timur saya tuh pernah didatangi orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola pakan. Kami wakif ya namanya Ya. Yang mengelola ya. Nazir apa itu ya? Nazir, kalau yang memberikan wakif. Namanya wakif, Nazir itu. Misalnya ada tanah
diamanatkan untuk misalnya rumah sakit. Tapi nazirnya itu tidak tahu cara mengelolanya, bagaimana ini ya. Makanya waktu itu tidak tolong saya menyambungkan dengan beberapa pengusaha yang mau mengelola itu. Pertanyaan saya itu adalah, ya sampai sekarang tanahnya juga belum diapakan gitu kan. Itu yang memberikan wakaf itu, almarhum itu sudah mendapatkan pahala atau belum ya, gitu ya sebenarnya. Itu yang pertanyaan saya. Dan memang yang kedua saya soroti masalah kualitas daripada nazir ini, memang yang di kita memang masih sangat kurang gitu kan. Tidak mengelola misalnya aset manajemen dengan baik gitu. Jadi Ustaz, terima kasih. Ya, niatnya sudah dicatat Pak, tinggal lajunya aja mungkin ya, pertumbuhan dan pengembangannya aja yang belum maksimal kan. Kalau niat dia berwakaf sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus ketemu memang antara si wakif dan si nazir tadi itu. Wakifnya udah niat baik nih, tinggal si penerima wakafnya ini itu harus amanah ya. Kedua juga profesional, sehingga tidak menjadi tanah yang mati, tidak berkembang. Kan sayang gitu. Itu yang mestinya bisa berkembang kemana-mana seperti wakafnya Sayyidina Utsman, ini cuma masih di situ-situ aja. Tapi secara syariat, dengan dia berniat wakaf sudah mendapatkan pahala wakafnya dan amalnya mengalir Pak ya gitu kan. Dunia tidak berhenti hanya karena si nazirnya ini kurang aktif ya, mungkin pada dekade berikutnya, pada era selanjutnya akan berkembang. Yang jelas tanah itu kan akan tetap menjadi milik umat kan gitu. Wakaf pahala buat si wakifnya kan, dia tidak akan berpindah kepemilikan ke yang lain karena sudah dikunci melalui wakaf tadi itu. Tapi kalau tidak dikunci dengan wakaf, mungkin udah pindah kepemilikan kepada orang lain, maka selesai itu urusan. Tapi kalau sudah dikunci dengan wakaf, aman Pak. Tinggal tunggu waktu saja. Apakah nanti pada nazir yang berikutnya yang mungkin berpikir tentang amanah yang diberikan, baru dia akan mengembang biakan. Kita sebetulnya punya lembaga dakwah namanya Dewan Dakwah Islam Indonesia ya. Dewan Dakwah Islam Indonesia, dulu Panatsir ya. Ya, itu kantornya yang di jalan Sentiong gitu Pak. Di Senen sana itu ya, kantor pusatnya itu. Itu wakafnya besar sekali itu. Tanah-tanah di daerah itu. Dan itu belum sepenuhnya dikembangkan Pak. Masih berwujud tanah aja, belum itu. Tapi itu masih lebih baik ya, aman gitu secara status ya. Suatu saat nanti kan akan berkembang umat ini, dibangun sarana pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya, rumah sakit masuk di situ ya. Gitu. Ini soal waktu saja. Tapi tetap sebagai secara hukum si wakif mendapatkan pahala dari niatnya berwakaf. Ini soal waktu saja Pak. Gitu. Artinya gini Ustaz, pada waktu kita memberikan wakaf misalnya sebidang tanah, kita nggak perlu dengan proper istilah apa nazirnya itu gitu. Untuk kita kan masih hidup punya keyakinan bahwa ini produktif gitu kan. Yeah. Apakah emang istilahnya adalah kita ikhlas saja udah lillahi ta'ala, kita berikan wakaf, kita nggak perlu pikir lagi ke depan mau diapakan gitu. Baiknya ya kita menyerahkan kepada satu lembaga, institusi yang memang jelas proyeknya untuk apa. Nah, yang paling realistis itu ya pesantren Pak. Ya. Kalau atau apa ya, dompet duafa adalah ya kalau gitu ya, mengelola ya, wakaf juga itu ya. Atau tadi yang sebutkan Dewan Dakwah Islam Indonesia gitu. Yang apalagi kalau daerah kota itu kan daerah strategis ya gitu, mestinya bisa dieksekusi untuk pengembangan tanah itu dalam bentuk sarana pendidikan atau rumah sakit atau ibadah gitu. Mestinya ini tergantung will dari si penerima wakaf itu aja sebetulnya gitu ya. Soal nantinya ada kelayakan atau tidak si penerimanya itu soal lain ya Pak ya. Ya, yang jelas tetap dapat nih pahalanya. Tapi kan kita bicara memaksimalkan niat wakaf seseorang, maka perlu ada lembaga, ada institusi yang
bisa punya nilai dan semangat untuk mengeksekusi dengan baik, sehingga bisa menjadi berkembang nih harta wakaf ini, menjadi sarana pendidikan, ibadah, atau rumah sakit. Itu yang bisa digambarkan, yaitu pendidikan, ibadah, dan rumah sakit. Kalau rumah sakit bisa kebayang lah berapa orang yang bisa ditolong ya gitu. Pendidikan akan melahirkan para alim, kalau masjid akan melahirkan para ahli ibadah dan sebagainya gitu. Saya kira itu Pak, Ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya. Jelas apa yang saya sampaikan berdasarkan ayat Al-Quran yang saya kutip tadi, dan mudah-mudahan kita bisa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari sama-sama kita tutup majelis kita ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.